変身 Halo guys, jadi baru aja kemarin hari Senin itu kita bahas-bahas soal episodenya Revise ya. Jadi sekarang hari Rabu kita balik lagi di Tokusatsu masih bahas lagi soal Revise. Sesuai dengan yang Ana janjikan, Ana sekarang bakalan bahas form yang baru keluar dan yang sangat menghebohkan banget ya di jagat media sosial, yaitu Jack Revise. Udah nggak sabar kan? Jadi simak ya Tokusatsunya sampai habis. Jadi di sini Ana mau bahas satu persatu teman-teman ya. Berhubung kemarin juga udah keluar beberapa infonya ya dari Scan Magazine gitu, jadi kita bakalan langsung bahas ya. Walaupun nggak terlalu banyak, Ana bakal coba rangkum dan bahas selengkap-lengkapnya selengkap mungkin ya. Oke? Jadi langsung saja teman-teman ya. Jadi penampakan pertama dari Kamen Rider Jack Revise ini tuh dari si DX-nya, yaitu si DX Rolling Firestorm. Kalau nggak salah itu hari Jumat kemarin teman-teman ya, keluarnya Jumat malam lah. Jadi langsung pada heboh itu media sosial di mana-mana ya. Di fanpage juga Ana udah update. Dan di sini tuh biasanya kita dibocorin dengan form-form terbaru dari Revise itu biasanya tuh dari kayak spill dari kayak si Scan Magazine lah atau apa ya. Tapi sekarang benar-benar resmi dari si Bandai-nya ya, dari si DX-nya, terutama dari si box art DX-nya. Ana lupa di web resminya Bandai atau kalau nggak salah di Amazon gitu ya. Ya pokoknya ya kalau bisa lihat di situ ya kalian pasti lihat itu resmi gitu ya. Jadi si DX Rolling Firestorm ini tuh yang akan digunakan sama usernya untuk berubah menjadi si Jack Revise. Dan usernya siapa? Katanya Vice ya. Nah, bentar ya, kita bahas dulu satu persatu. Jadi, kita bahas dulu dari si covernya atau box artnya ya. Jadi seperti ini, ada first looknya dari si Kamen Rider Jack Revise. Namanya Jack Revise, teman-teman. Ingat, Revise, bukan Revive atau Vice. Revise. Ini udah Revise, berarti udah gabungan teman-temannya antara Revive dan juga si Vice. Oke? Dan ini pas Anda lihat first looknya, udah sangat-sangat jatuh cinta pastinya ya. Udah nggak usah dibandingin sama Dragonic Knight atau sama Baritrax atau apapun ya. Kalau Anda bilang keren ya keren gitu. Jadi ini konsepnya itu kalau kalian lihat pastilah ya dimirip-miripin sama rider-rider dengan form-form sebelumnya ya. Misalkan ini di sama-sama ini itu sama Black Hazard pasti dari build ya. Karena dari segi color chart ini mirip banget ya, serba black ya teman-teman ya. Jadi di sini sih kita cuma bisa lihat setengah badan. Tapi setelah Scan Magazine yang kemarin itu terkuak, jadinya kita bisa lihat full bodinya nanti ya. Pantengin terus video ini pokoknya. Jadi kalau secara first look ya Ana langsung suka lah ya. Apalagi color chartnya yang gelap-gelap satu warna gini Ana suka. Jadi orang tuh asumsinya pasti langsung wah ini pasti besar form nih, nggak terkendali nih. Tapi kalau kalian perhatikan dengan seksama di sini color chartnya itu benar-benar color chartnya si Vice yang dominan di warna hitam dan juga warna biru ya. Oke, jadi sekali lagi untuk first look dari formnya Ana suka teman-teman ya. Sejauh ini form Revise yang udah muncul ini menurut Ana sih paling keren ya. Oke, jadi tinggal nunggu aja nanti beraksi kayak gimana. Jadi kalau udah lihat ini si Volcano berasa jadi kayak badut ya menurut Ana ya. Jadi si DX Rolling Firestorm ini tuh bakal rilis di Jepang 12 Februari 2022. Oke, jadi pas Anda lihat itu hari Sabtu. Jadi episode Revise itu tanggal 13 hari Minggunya. Jadi emang sengaja sehari sebelumnya dibikin rilis sebelum episode Revise-nya ini tayang. Berarti tanggal 13 Februari 2022 itu episode 22 Kamen Rider Revise ya. Jadi kemungkinan besar si Jack Revise ini tuh bakal keluar di episode 22 Revise. Jadi kita minggu depan nonton 21 nih. Minggu depannya lagi si Jack Revise ini udah keluar. Memang terasa cepat ya, tapi kalau dilihat memang kita udah menyentuh episode 20-an, si Superform juga udah harus keluar juga. Emang seperti itu kan dari dulu kan si timeline-nya gitu. Jadi mungkin aja ini Superform ya teman-teman ya, si Jack Revise ini. Jadi teman-teman, kita lihat lagi penampakan boxnya udah ya kotak seperti ini. Jadi kita tunggu saja di Indonesia itu kapan ya. Ya semoga nggak lama-lama nih. Ya Anda pasti beli, tenang aja oke. Dan ini dia teman-teman penampakan si itemnya Jack Revise. Jadi pertama kali terkuak ini sebenarnya udah dari beberapa bulan lalu. Dan banyak orang berasumsi kalau ini katanya adalah power up item buat si Kamen Rider Live ya. Live atau Kagero atau Daiji atau Evil ya. Kenapa? Soalnya dari si ininya teman-teman ya, si paint-nya. Kalau kalian lihat di si Rolling Firestorm ini tuh ada seperti kayak cipratan cat yang ada di badannya si Kamen Rider Evil. Ya kan? Cipratannya hijau. Kalau ini cipratannya itu ada 3 warna, pink, kuning dan juga ungu. Jadi kalau Rolling Firestorm ini tuh apa sih base-nya? Jadi ya base-nya sama cap ya, stempel gitu. Kalau kalian cari ya Rolling Stamp di Google itu kayak gimana ya? Stamp yang ada angka-angkanya gitu loh, kayak buat ngecap tanggal mungkin ya. Nah, seperti itu. Tapi kita juga bisa lihat di sini seperti knuckle juga.
Dan sedangkan color chart lainnya kalau kalian lihat ya sama kayak si Jack Revice-nya, yaitu hitam dan juga biru. Sama kayak Vice juga. Jadi untuk di gambar selanjutnya ini sih ada suara perubahannya lah kira-kira ya. Jadi sama juga pengaplikasiannya di Revice Driver itu seperti apa. Jadi dicap di atasnya, terus dimasukin ke slot yang ada stemnya, terus tinggal digeser gitu teman-teman ya. Dan suaranya itu ya, kan biasa come on, Rex gitu. Kalau sekarang tuh come on, rolling, Vice. Nah ini dia, Vice gitu ya. Kok jadi Kamen Vice pak. Terus soundnya ya Vice up, Gatsuri Notori Korunori, Kamen Revice Vice. Tuh kan, di sini Vice-nya itu udah banyak sekali penekanannya. Jadi sepertinya kita tahu kalau si Vice yang akan berubah menjadi si Jack Revice ini. Tapi kenapa namanya itu Kamen Rider Jack Revice? Kenapa nggak Kamen Rider Jack Vice gitu kan? Ya kan? Pokoknya namanya jadi Revice. Kalau ini sih ya sama seperti kayak yang lainnya ya, stamping finish, tinggal digeser doang gitu doang ya. Anda pengen lihat sih segede apa sih itemnya ini ketika sudah ditancepin ke si beltnya. Dan selanjutnya di sini ada remix teman-teman ya. Jadi suara remixnya itu si standby-nya sama juga Vice gitu seperti itu. Terus ada Nuru Nuri remix, Knuckle up, Hisatsu rolling going drawing. Nah, terus si Volcano juga sebenarnya ada ya suara si remixnya ya. Cuman belum keluar aja di filmnya, kan Ana udah review juga di X-nya. Dan untuk selanjutnya teman-teman, nah ini yang menarik sekali di gambar yang ini teman-teman. Jadi ada suara yang cukup unik di sini. Jadi di sini ada suara katanya Orechi switch one punch. Wah, one punch. Apakah si rolling stem ini tuh emang bisa dijadiin knuckle juga? Gitu ya, mengingatkan bentuknya juga kayak begitu gitu. Terus kata-kata selanjutnya ini yang menarik. Your body is mine. Betraying is a devil's special trick. Let's transform. Nah ini dia teman-teman. Badanmu itu milikku. Pengkhianati itu adalah triknya para iblis gitu ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi ini kayak seperti diarahkan juga ke ceritanya Catchphrase DX-nya. Gitu. Menarik ya, kita tunggu seperti apa. Ana berasumsi kayaknya si rolling stem ini tuh bisa dicolok dengan berbagai macam Vice stem ya. Sama kayak si Baritrax. Tapi kita tunggu aja. Soalnya ini contohnya bisa dicolok dengan si Rex Vice stem ya. Oke, dan menghasilkan suara yang berbeda-beda juga. Di sini ada Rex Energy. Terus sama juga standby Vice painting finish namanya. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk DX-nya. Jadi sekali lagi rilis di Jepang 12 Februari. Ditunggu aja di Indonesia mungkin tengah atau akhir bulan lah ya. Kalau cepat mungkin sih akhir Februari lah ya. Paling cepat Anda sih berasumsi segituan teman-teman ya. Tapi kemarin Anda juga bersyukur Volcano itu dapat yang cepat ya. Nah, terus juga ada lagi yang unik teman-teman. Si bagian ininya kalau kalian lihat ya, di bagian cat yang kecipratan itu ya, yang ada pink, kuning, dan ungu itu kayak ada mata iblis, yaitu matanya si Vice gitu ya, warnanya biru teman-teman. Tapi matanya itu bisa berganti warna juga jadi pink. Jadi suara henshin-nya itu ada Gatsuri Notori Kuronuri, yang artinya itu firmly blackening take over. Jadi kalau ditranslate lagi ke bahasa Indonesia artinya itu adalah mengambil, menghitamkan dengan tegas ya. Jadi arah-arahnya ke situlah ya, di mana si Vice itu seperti kayak ingin mengambil tubuhnya si Ikki. Oke, tadi kita udah bahas soal si DX Rolling Vice stem-nya yang akan digunakan sama si Jack Revice. Sekarang kita ke scan magazine-nya ya, yang katanya itu dari Super Terebi-kun. Katanya baru rilisnya dikit, tapi tetap ya bakalan ngebahas. Jadi ini dia gambarnya teman-teman. Kalau kalian lihat, ya ini dia, kita masih bisa lihat lagi penampakan lebih full dari si Kamen Rider Jack Revice. Emang gak ada obat pak ya. Jadi memang sama seperti kayak Revive teman-teman, cuman ada bagian-bagian yang kayak runcing-runcingnya gitu teman-teman ya. Jadi kayak nggak simetris gitu. Ana suka ya nggak simetris gini, terus warnanya tuh satu warna semua ya. Tapi tetap sih menurut Ana ya Black Hazard tetap lebih keren sih. Ya mungkin ini secara color chart ya sama, cuman nggak tahu ya ini berser apa enggak. Cuman kan ini yang kita tahu dari bocoran sinopsisnya si Vice yang ambil alih, bukan ambil alih ya, kayak tukar posisi mereka ini ya. Terus si Vice yang berubah jadi si Kamen Rider Jack Revice ini. Jadi ada perspektif juga dari depan, kiri, kanan, dan juga belakang. Dan menurut Ana nice. Dan ternyata ada warna abu-abunya juga ya. Jadi nggak satu warna doang, polos, warna hitam, dan juga matanya warna biru. Tapi menurut Ana nice banget ini ya. Benar-benar nice ya. Ya kayak Black Hazard sih vibe-nya. Dan kalau kalian lihat di situ si Ikki-nya kayak gitu. Jadi ya ini teman-teman yang dimaksudkan bertukar itu ya. Jadi si Ikki itu ya jadi si Devil-nya, bisa dibilang ya. Sementara sejauh ini si episode dari Vice berjalan kan, ya si Ikki ya manusia normal. Sementara si Vice itu iblisnya yang selalu kayak muncul gitu ya, kan kayak Casper gitu. Ikki bla 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 bla. Sekarang tuh keren ya. Si Ikki jadi si hantunya lah atau si setannya gitu teman-teman. Sementara si Vice-nya
yang punya tubuh fisiknya. Kalau kalian lihat di sini ada transformasinya juga. Jadi nggak dari human formnya teman-teman, tapi si Revi ya di sini ya, si Revi, Kamen Rider Revi, berarti ini si Iki loh ya. Si Iki yang pakai rolling Vice Thumb ini tuh langsung berubah jadi si Jack Revice. Sepertinya sih langsung switch user gitu teman-teman. Jadi sepertinya mungkin dia juga belum tahu ini efek rolling stamp-nya ya, dia pakai aja, terus tiba-tiba dia kaget gitu. Tiba-tiba loh kok gue tukeran si Vice-nya tuh yang jadi user si Jack Revice ini. Gitu ya. Dia jadi itunya iblisnya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi sepertinya bakalan ada 2 monster Deathman yang cupu lah bisa dibilang ya kan, sekarang tuh levelnya itu udah Giftex dan juga Gifteria kan, dan juga Riot Deathman. Tapi kalau kalian lihat di sini muncul lagi Deathman yang seperti muncul di awal-awal episode Revice, yang seperti kayak kertas-kertas lipat origami itu ya. Ini fenomena apa gitu ya yang bikin seperti ini? Ya pasti bakalan menang dengan mudah. Si Jack Revice ini udah terprediksi lah teman-teman ya pokoknya. Oke, dan kalian lihat ya tuh teman-teman di kanan bawah di situ kelihatan banget si Vice yang menggunakan Revice Driver dan menggunakan Rolling Vice Thumb dan berubah menjadi Jack Revice. Dan kalau kalian lihat lagi, itu si Vice-nya itu lagi megang si Rolling Stamp-nya sambil kayak begini. Yeay! Mungkin dia seneng aja gitu ya, akhirnya punya tubuh. Karena si Vice dan si Iki ini seperti sudah bertukar, ya, dimana si Iki ini tuh seperti kayak jadi iblisnya lah. Dan si Vice itu ya punya tubuh fisik dan dia di sini seperti dengan bebasnya itu bisa berkeliaran dan bertindak sesuka hati lah. Jadi ini dia itu kayak apa ya? Kayak ngerjain ya daily life aja gitu. Kalau kalian lihat di sini dia main bowling, main table tennis, main baseball gitu. Sementara si Ikinya kayak gini. Dan itu terjemahannya di bawah itu dasar pengkhianat gitu. Jadi ini yang kita prediksikan di opening. Dimana si Ikinya itu di bawah, si Vice-nya itu di atas kan. Yang dimana si Ikinya itu seperti ada di neraka dan si Vice-nya itu ada di dunia nyata gitu. Sepertinya kayak ngeri gitu ya. Wah, apakah bakal seserius itu gitu, gimana ya? Cuman kalau Anda udah lihat di sini di scan magazine-nya, eksekusinya jadi kayak lawak sih. Ya Anda nggak menyalahkan sih teman-teman ya. Mungkin aja arahnya awal-awal ke situ dulu. Siapa tahu nanti kita bakal dibawa ke yang lebih serius lagi gitu. Kalau kita lihat kan di sini kayak loh, tetap lawak gitu. Padahal si Ikinya udah kayak jadi hantunya, bisa dibilang udah jadi iblisnya gitu. Dan di sebelah kanan ya masih sama tadi ya, Jack Revice yang bertarung lawan si Deathman yang cupu itu teman-teman ya, menggunakan Oin Basta 50 juga. Bakal ditunggu banget sih ini ya. Sekali lagi Ana suka banget ya. Jadi pas Ana post juga di sini banyak yang komen juga sangat menyayangkan, "Repent bang, repent." Ya emang sama kayak si Revi, cuman kan ada bagian-bagian runcingnya yang seperti Vice juga gitu ya. Jadi apa sih repent gitu ya? Ini tetap keren kok menurut Ana. Jadi ini sepertinya sih yang udah terjadi di episode-episode kemarin ya. Jadi ada Queen Bee Deathman yaitu si Ahuilera melawan si Orteka, terus juga ada si Ahuilera dan juga si Tamaki ya yang datang ke medan pertempuran juga, ada si Daiji juga yang lagi lawan para kroco-kroco Gifu Junior. Terus ada Chigusa juga yang lagi nahan si kapten siapa namanya? Sampai lupa apa si Ultraman Victory ya. Nah, terus di akhir episode kemarin ya, episode 20 di mana si Orteka akhirnya ditahan oleh pihak Phoenix tapi dia itu tersenyum gitu ya, kayak masih punya akal bulus. Dan di bawahnya yang mengejutkan, kita lihat si Orteka dan juga si Pak Akaishi di sini sedang kayak lagi bersalaman gitu ya, lagi berkomunikasi ya. Terus juga ditambah dengan Hiromi Kadota yang seperti lagi nguping tuh di belakang pintu teman-teman. Jadi memang ini bukan suatu kejutan lagi sih kalau si Pak Akaishi ini emang ada sesuatu gitu ya. Nah kemarin Ana sempat lupa ngejelasinnya ya. Jadi kemarin kan ada banyak yang nambahin juga, Bang, sepertinya sih pendiri Deathman atau yang ngajak si Orteka itu ke Deathman Pak Akaishi. Yes, bener, masuk akal. Justru Ana lupa dibahasnya. Thank you banget udah nambahin ya. Soalnya pas Ana bahas, udah screenshot bagian, Ana udah cari-cari tuh bagian di mana tangannya si bapak berkerudung hitam tuh kayak begini sama kayak Pak Akaishi. Cuman Ana lupa bahasnya ya. Jadi ya itu yang Ana mau teorikan. Jadi sangat bisa sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini Ana langsung kepikiran juga di mana kan si Pak Akaishi ini ngajak Orteka untuk join Deathman ya. Anggaplah Pak Akaishi ini juga yang membuat Deathman, tapi dia juga membuat Phoenix untuk menutupi kebulusannya si Deathman gitu. Tapi si Pak Akaishi ini pinternya itu dia bikin si Phoenix itu tanpa secara sengaja atau langsung itu juga bekerja untuk Deathman. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat si rider system yang memakai temanya iblis gitu kan. Dimana seperti yang Anda bilang ini sepertinya kayak bumerang juga sih, dimana si Iki itu semakin banyak mengalahkan Gifteria, Giftex dan Deathman, energinya itu langsung tersalurkan ke si patung Tuan Gifu ya. Jadi itu seperti kayak mempercepat kebangkitan Tuan Gifu juga.
gitu. Jadi ini kalian ngerti lah maksudnya. Phoenix itu dibuat juga sama si Pak Akaisi ya sebagai kedok aja gitu ya, sebagai cover aja gitu. Jadi sebenarnya dua organisasi ini, Deadman dan juga si Phoenix ini ya Pak Akaisi semua di balik dalangnya ini teman-teman. Mungkin seperti itu ya. Ya Pak Akaisi ya dari awal muncul juga udah sangat mencurigakan. Jadi menurut Anda sih bukan suatu kejutan lagi teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja proses eksekusinya seperti apa. Jadi memang untuk beberapa plot ya mungkin ada yang ketebak. Cuman kita bakal lihat eksekusinya gimana. Itu kan yang bikin menarik gitu. Lanjut teman-teman, ini masih scene yang terjadi di episode 20 kemarin, di mana si Kamen Rider Demons aka Hiromika Dota Parker melawan Gifteria. Terus juga akhirnya berhasil terselamatkan juga sama Rider Kicknya si Iki yang memakai Volcano. Terus ada juga di sini si Hiromika Dota yang lagi labrak si George, yang akhirnya diketahui juga ya kebenarannya soal si Hiromika Dota, yaitu yang jadi kelinci percobaannya si George, dan si George juga yang ingin membuat Kamen Rider terkuat. Dan juga pastinya ada momen epic di mana si Hiromika Dota akhirnya berubah lagi ya teman-teman, dan diiringi dengan ledakan di belakangnya. Suruhan Pak Sakamoto pasti itu ledakin belakangnya, Henshin. Dan ada bagian yang lumayan mengkhawatirkan ya yang akan terjadi di episode minggu depan atau episode 21, di mana Hiromika Dota ini dengan babak belur ngomong kan, Igarashi bersaudara, aku serahkan pada kalian semua. Ini kan pakai jaket coklat gini ya. Jadi sepertinya mungkin aja gitu ya, dimana si Hiromika Dota ini ketahuan gitu nguping sama si Pak Akaisi ya. Jadi ya sama si Pak Akaisi mungkin ya beresin tuh si Hiromika Dota. Ada yang lupa Anda jelasin juga, kenapa si Orteka ini tersenyum picis juga ketika ditangkap, seperti kayak nggak marah, nggak menyesal gitu. Karena mungkin dia tahu di dalamnya itu ada Pak Akaisi yang ngebantu gua gitu ya. Si Pak Akaisi ini bisa ngebantu gua ngedapetin Demon's Driver dengan mudah dari dalam Phoenix. Makanya si Orteka juga seneng-seneng aja ketika ditahan oleh para pihak Phoenix. Menurut Anda sih begitu teman-teman ya. Makanya si Orteka ya dengan cepat bisa langsung jadi user baru untuk si Kamen Rider Demons di episode 21 Revise. Gitu. Oke, kita bakalan lanjut ke Hyper Battle DVD ya, setelah semua pembahasan yang lumayan serius tadi. Jadi Hyper Battle DVD-nya teman-teman rilisnya kapan ya ini? Ini banyak banget tulisan Jepangnya, Pak. Ya pokoknya kalian tahulah intention dari si Hyper Battle DVD ini lebih ke humor atau lucu-lucuan ya. Dan bakalan ada genom baru ya based on Kamen Rider build, yaitu Kangguru Genom. Kangguru Faistam ini sebelumnya pernah dipakai sama si Pak pengacara ya. Kudo ya berarti ya. Si Pak Kudo ya. Iya bener ya, Pak Kudo ya. Oke, dan juga si Vice-nya yang lucu ya itu teman-teman ya, jadi kayak boneka gitu dan nyantol di depannya si Revive Kangguru Genom ini. Terus juga di sini ada harganya. Kalau kalian mau beli DVD-nya doang itu 3.000 yen. Kalau misalkan mau seset sama si Kangguru Faistam ini itu jadi 4.874 yen. Oke, jadi kita tunggu aja. Jadi ada Hyper Battle DVD, ada si spin-off juga. Spin-off nanti Anda bakal bahas ya. Sabar. Jadi di sini si Revive dengan Kangguru Genom ya lagi melawan Faistam. Terus tadi Vice-nya ya jadi kayak wayang gitu teman-teman ya. Anda udah bahas sih soal ini ya. Dan untuk tangannya ini kayak bukan knockout fighter ya. Kemarin Anda salah, Pak. X8 yang campur sama si Parado itu loh. Anda sampai lupa apa namanya. Oke, ini yang agak membagongkan dan lumayan lucu. Seperti yang Anda bilang, nggak usah serius amat lah. Ini Hyper Battle DVD emang tujuannya buat lucu-lucuan. Seperti yang kita tahu bakalan ada scene pernikahan ya, dimana si Iki, Hiromika Dota, Sakura gitu semuanya berpakaian formal lah bisa dibilang. Dan yang membagongkan ini si anak ujung berung kenapa tiba-tiba pakai gaun pengantin, coba si Daiji. Serius ngakak Anda lihat ini. Anda cuman post doang di fanpage horor langsung wah banyak yang ngerespon apaan tuh kan. Dan yang lucunya lagi si Daiji ketika pakai gaun pengantin ini berubah juga jadi Kagero dan si Kagero-nya ini terlihat kayak lagi megang two side driver pakai gaun pengantin. Seriusan lucu ya. Jadi ini ya sekali lagi lucu-lucuan aja teman-teman ya, kita tunggu bakal kayak gimana. Kocak asli Pak. Oke teman-teman, segitu aja jadi pembahasannya untuk Kamen Rider Jack Revise. Jadi kita bakal tunggu kemunculannya ya. Kalau misalkan prediksi Anda tepat ya munculnya di episode 22 ya. Entah itu langsung muncul atau munculnya akhir-akhir dan bersambung ke episode minggu depan. Tapi yang pasti patternnya teman-teman dari dulu Super Form Kamen Rider itu pasti ya keluarnya di 20-an. Dan apakah si Jack Revise ini tuh bakalan ada lagi seperti kayak penangkalnya lah ya. Jadi mengingat pattern-pattern sebelumnya juga seperti itu gitu, dimana kayak misalkan Baritrex ternyata tiba-tiba ada Volcano, terus juga kayak Build Hazard tiba-tiba kan jadi rabbit sama Tank. Nah takutnya di situ Pak, takutnya udah beli gitu, ada itemnya lagi ternyata ya yang satu set lagi boxnya. Aduh, nyesel Anda kalau kayak gitu ya. Jadi harus dipantengin dulu
ya, ritmenya itu kira-kira kemana ya. Tapi kalau menurut Ana sih ya gimana ya, Jack Revice ini udah cakep sih. Si build Hazard menurut Ana keren ya. Tapi Ana kurang puas dengan kemunculannya yang bentar banget ya. Jadi udah build Hazard itu keluar, langsung keluar kan si Sento itu bikin si Rabbit sama Tank itu ya. Ya semoga sih si Jack Revice ini ya bisa coba konsisten lah sampai final form ya. Jadi udah super form ya apalagi. Ya pasti ya ini teman-teman ya si final form gitu. Nggak tahu ya nanti di tengah-tengah ada apa lagi kayak Zio kan, dari Zio tuh ada Trinity-nya dulu sebelum jadi Grand Zio ya. Walaupun tadi sepertinya bakal kocak eksekusinya, tapi semoga tetap pada ini ya, tetap pada jalurnya ya cerita Revice ini ya. Soalnya yang ditunggu-tunggu juga selain itu kan konflik antara si Vice dan juga si Iki-nya juga ya. Oke, enjoy pokoknya Revice lagi seru-serunya. Pastinya setiap ada update ya pasti Ana bakal bahas terus teman-teman ya. Nanti Ana bakal bahas soal spin-off yang The Mystery itu. Nyusul teman-teman ya sampai selengkap mungkin ya biar kita juga tenang, oke? Terima kasih sekali lagi teman-teman. Kasih pendapat kalian soal Jack Revice di kolom komentar bawah. Sekian untuk satu episode kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram @RezaAlexander dan juga di Reza Plus. Ada TikTok juga @RezaAlexander, dan jangan lupa juga subscribe channel Ana yang kedua yaitu Reza Alex yang biasa main game. Oke guys, bye-bye.